طول المدى نصرا على كل الوداد لله به طول المدى نصرا على كل العداد ينصرنا أن يفتدى بالروح منا والمقل يسرنا أن يفتدى بالروح منا والمقل إن الحبيب المصطفى ذو رأفة وذو وفاء وذكره فيه شفاء إذا تمادى العلل. Jadi teman-teman semuanya, salawat ini penting sekali ya. Apapun hajatnya, salawat solusinya. Barang siapa yang banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad, utamanya di hari Jumat, itu fadilahnya sangat besar sekali. Insya Allah hajat kita dikabulkan semuanya. Sambil menunggu Mas Azmi ya, jadi kita bincang-bincang sedikit lah, kita mengulik sedikit tentang salawat gitu kan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man nasiya salata alaihi faqad akhta tariqal jannah. Yang sudah kemarin kita jelaskan, barang siapa yang lupa bersalawat kepadaku, maka ia sudah lupa pada jalan-jalan surga. Jadi surga itu salah satu jalannya ialah dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sudah saya jelaskan kemarin, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menciptakan alam semesta dan seisinya jika karena tidak ada Nabi, jika karena bukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, apa alasan yang membuat kita tidak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad? Semoga kita dikaruniakan oleh Allah, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi hamba yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW hati, dan juga diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Berbicara masalah baper nih, jadi judulnya tempatkan baper pada tempatnya, seperti halnya tempat buanglah sampah pada tempatnya, segitulah. Oke teman-teman semuanya, judul yang sangat menarik dan begitu wah ya. Saya baru pertama kali nemu judul yang kayak gini. Nah, terima kasih buat tim kreatif RCTI Plus yang sudah selalu berusaha untuk memberikan hal-hal baru di serial Muda Dai Muda, di serial Dai Muda RCTI Plus. Semoga doakan teman-teman RCTI Plus semuanya semoga diberikan keberkahan dan juga selalu diberikan kemanfaatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di din dunia wal akhirah. Teman-teman semuanya, ini sambil nunggu Mas Asmi ya, kita berbicara masalah baper. Lagi viral nih yang namanya baper gitu kan. Saya baru tahu juga kata-kata baper. Ternyata baper itu bawa perasaan. Yang mana oleh milenial zaman sekarang disingkat menjadi baper. Bawa perasaan. Bukan cuma masalah cinta. Terkadang masalah duniawi, masalah pertengkaran juga, masalah sakit hati sama orang lain. Dan juga masalah-masalah yang lain ya teman-teman semuanya. Bukan cuma masalah cinta. Nah, ini yang kita keliru. Ketika kita berbicara masalah baper, ketika kita berbicara masalah yang namanya bawa perasaan, ya, itu bawaannya nanti menuju cinta. Tidak semua tentang cinta, teman-teman semuanya. Baper itu banyak. Kadang-kadang ketika kita berteman sama seseorang, kemudian teman itu mengucapkan kata-kata yang tidak pantas sehingga menyakiti hati kita, lalu hati kita merasa sakit, gitu kan, merasa sindir, atau merasa gak nyaman, merasa ilfil dengan perkataan itu baper. Ya, ketika kita berusaha dalam suatu bidang, belajar, kuliah, ngurus skripsi, bisnis maupun yang lain, lalu kita gagal dalam bidang itu, kita kecewa, itu baper. Oke lah dalam percintaan, ketika kita mencintai seseorang, kemudian kita tidak diterima oleh orang itu, atau kita cinta bertolak atau bertepuk sebelah tangan, kita kecewa, itu namanya baper, teman-teman semuanya.
Maaf nih agak ada paham ya sampai di sini ya. Nah, bagaimana cara menempatkan baper yang benar? Baper pada tempatnya itu bagaimana sih maksudnya? Baper pada tempatnya itu, tidak sembarangan kita baper pada orang gitu kan. Tidak sembarangan kita harus berperilaku yang tidak baik pada seseorang. Masalah tingkah hati ini teman-teman semuanya. Jadi berbicara masalah baper ini adalah tingkahnya hati teman-teman semuanya. Yang mana hati ini memang sulit untuk ditebak, ya kan? Hati memang sulit untuk kita kendalikan jika kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Karena kadang yang membuat kita tidak bisa mengontrol hati kita ialah karena kita terpengaruh dengan hawa nafsu kita, ya kan? Nah, hati ini inna fil jasadi mudghah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ketahuilah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya di dalam badan terdapat segumpal daging. Jika segumpal daging ini bagus, maka semua seluruh badan ini akan bagus. Ya, akan tetapi jika segumpal daging ini jelek, maka seluruh badan akan jelek. Ala wahyal qalbi. Ketahuilah bahwasanya itu adalah hati. Jadi segumpal daging yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu adalah hati. Makanya hati ini adalah intisari dari badan kita. Jika kita pintar mengendalikan yang namanya hati dan juga pintar mengendalikan hawa nafsu kita, ya, tidak gampang untuk ego, tidak gampang untuk carpe diem. Kalau bahasa Jawanya itu gitu. Menang sendiri. Insya Allah kita akan menjadi manusia yang tentram, tenang, dan nggak mudah baper. Ya. Ketika kita berbicara masalah Rasulullah SAW, apakah beliau pernah baper? Pernah. Tapi bapernya beliau baik, bagus. Ketika Rasulullah SAW awal-awal berdakwah di Makkah, beliau dicaci, beliau disakiti, beliau mau dibunuh. Setiap hari beliau selalu dilukai hatinya, akan tetapi beliau bapernya bagus. Ketika baper, ya Allah berikan dia hidayah. Bapernya Rasulullah seperti itu teman-teman semuanya. Beliau malah mendoakan kepada orang yang menyakitinya. Itu baper ya. Tapi baper yang pada tempatnya. Nah, tidak seperti kita ketika kita disakiti oleh seseorang, kita doa, ya Allah bunuh dia. Gitu kan. Ya Allah hancurkan ekonomi dia. Ya Allah jadikan dia orang yang tidak baik. Ya Allah hancurkan hidupnya. Itu salah. Eh? Rasulullah SAW sebagai rahmatan lil alamin, bahkan Rasulullah SAW bersabda, bu'istu mu'alliman. Sesungguhnya aku diutus ialah sebagai guru besar buat kalian semua. Sebagai umat Islam, kita mempunyai guru besar siapa? Yaitu Rasulullah SAW. Yang mana ketika beliau disakiti, ketika beliau dicaci, ketika beliau dihardik oleh orang kafir Quraisy pada zamannya, beliau semakin akhlak, beliau semakin adab, ya, beliau semakin punya tata krama, semakin halus. Bahkan ada cerita, setiap hari ada orang kafir Quraisy, orang kafir yang benci sama Rasulullah, yang selalu menyakiti Rasulullah, dan pada suatu hari dia tidak menyakiti Rasulullah, Rasulullah malah mencarinya. Ketika ditanya, mana si fulan yang biasanya menyakiti aku tiap hari? Dia sakit, dijenguk sama Rasulullah. Subhanallah akhlaknya beliau. Orang yang sudah benar-benar menyakiti beliau, yang tiap hari memberikan kotoran pada beliau, yang meludahi beliau tiap hari, setelah sakit dijenguk sama beliau. Betapa indahnya ada Rasulullah SAW. Sehingga dengan akhlaklah Rasulullah SAW bisa mencapai derajat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Rasulullah SAW hatinya dibuat baper, bapernya bagus teman-teman semuanya. Beliau nggak doa jelek, beliau nggak doa mencelakakan, tidak. Akan tetapi beliau berdoa semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Dan juga bapernya beliau berenergi positif. Sehingga ketika beliau baper, orang yang dibaperi menjadi baik dan juga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seketika orang yang selalu mencaci Rasulullah ketika sakit, Rasulullah jenguk dia langsung bersyahadat. Karena apa? Karena
takjub kepada akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baper ya, bagus ya, wajib kita tiru itu teman-teman semuanya. Sepatutnya kita meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita disakiti sama orang ya, apalagi sama pacar gitu kan, sama pacar yang belum halal, kita pacaran udah beberapa tahun kemudian nikahnya sama orang lain, nyes gitu kan, udahlah ikhlasin aja. Alhamdulillah ya Allah dia nikah sama orang lain. Eh, aku sudah bangga dia tidak melakukan dosa lagi bersama aku. Harusnya gitu. Bapernya gitu teman-teman semuanya. Bukannya malah berbaper yang berujung negatif. Enggak. Tapi bapernya itu kita usahakan baper yang baik. Alhamdulillah ya Allah sekarang dia udah halal sama orang lain. Gak maksiat lagi sama aku gitu. Doakan yang terbaik. Semoga menjadi keluarga yang sakinah membawa rahmat. Ya ketahuilah yang pergi dari kita berarti itu yang tidak terbaik buat kita. Yang menetap bersama kita berarti dia yang terbaik buat kita. Wah, gitu kan? Jadi teman-teman semuanya tempatkanlah baper pada tempatnya. Nah, ini tentang masalah bapernya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baper masalah agama, ketika agama Islam dicaci, ketika agama Islam dilecehkan, Rasulullah di depan dengan gagah berani beliau nahi mungkar, beliau menolak yang namanya kemungkaran, beliau menghancurkan yang namanya kebatilan. Itu Rasulullah SAW. Ya, bukan kayak kita. Ketika kita melihat penistaan agama, ketika kita melihat apa namanya maksiat di depan mata kita malah diam. Allah, afan. Men, men, Fatur ya, anu, telepon. Apa tuh? Fathor. Ada teman yang telepon guys. Ya. Oke, bisa kita lanjutkan lagi ya, fokus. Jadi itu teman-teman semuanya. Jadi itu akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa menempatkan baper pada tempatnya. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi teman-teman semuanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai guru besar bagi kita, ya kan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai guru besar bagi semua umat Islam, semuanya tanpa terkecuali. Jadi kita wajib untuk meniru beliau sebagai uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada di dalam pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam uswah, ya, yang patut kita tiru, perilaku yang baik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah panutan, beliau adalah syifa, beliau adalah penobat hati, beliau adalah penerang jalan yang gelap, beliau adalah penopang jalan yang buntu. Makanya teman-teman semuanya, jangan pernah putus asa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan jangan pernah kecil hati karena Rasulullah itu baik teman-teman semuanya. Bahkan ketika akhir hayatnya beliau masih baper nih, masih bawa perasaan lagi nih Rasulullah nih, bayangkan. Ketika akhir hayatnya beliau, ummati, ummati, ummati. Yang diingat sama Rasulullah kita. Baper dari hati Rasulullah yakin. Ya Allah bagaimana umat saya ya Allah. Ya Allah bagaimana nanti umat saya ya Allah. Umat saya ya Allah, ummati, ummati. Masih baper lagi Rasulullah ya Allah. Ada akhlaknya beliau Masya Allah. Dan kita selaku umatnya nih tidak mau melihat beliau. Alhamdulillah. Semoga kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meniru dan meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jadi teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara masalah baper pada zaman-zaman Nabi itu banyak. Nabi Nabi Ayub. Nabi Ayub ketika salah satu putranya yang yaitu Nabi Yusuf dizalimi sama para saudaranya. Nabi Ayub ini apa namanya? Sampai nangis ya kan?
sampai nangis hingga diceritakan dikisahkan itu apa bulatan hitam di mripatnya ini. Wah, ini Mas Asmi udah datang. Wes, keluar lagi. Kita tunggu Mas Asmi dulu. Paham ya teman-teman saya. Jadi tempatkanlah baper pada tempatnya. Kalau cowok sudah punya istri, jangan baper sama cowok itu. Takut ketemu sama istrinya bisa berabe nanti. Jadi baperlah sewajarnya ya. Kita boleh suka sama seseorang. Tapi kalau orang itu sudah punya pasangan, sukanya jangan terlalu. Akan tetapi jika kita suka sama orang itu, ada energi positif buat kita, kita tambah semangat dalam beribadah dan lebih dekat pada Allah itu bagus. Makanya jangan sekali-kali teman-teman semuanya itu baper kepada pasangan orang lain. Ya, Mas Asmi gimana ini? Katanya sih beliau masih dalam perjalanan, apa baru sampai di Banyuwangi gitu, sibuk ya, insya Allah. Ya. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya juga sekarang sebenarnya lagi latihan teman-teman semuanya, latihan bersama tim Hadrah Syibal Muslimin. Jadi saya izin dulu nggak ikut karena karena ada tugas ya kan untuk menemani teman-teman semuanya di apa dai mudah dan satu ikhlas pada sore hari ini. Jadi saya izin dulu. Jangan lupa hadir pada milad Syuban. Insya Allah, alhamdulillah Syuban Muslimin miladnya sudah mendapat izin dari pemerintah pusat dan juga sesuai protokol pastinya ya. Bawa hand sanitizer, pakai masker gitu. Tanggal 10 November 2020. Jangan lupa hadir teman-teman. Kita semarakkan Indonesia dengan salawat. Sejuta doa untuk kesembuhan Indonesia dan dunia. Amin ya rabbal alamin. Nanti jangan lupa tanya ya teman-teman semuanya. Jangan lupa tanya nanti teman-teman ya. Di live chat di bawah. Oke, kita lanjut ya sambil nunggu Mas Azmi. Jadi beliau Nabi Ayub alaihi salam ketika melihat Nabi Yusuf dizalimi oleh para saudaranya, beliau menangis. Menangis tapi memasrahkan semuanya pada Allah. Sampai diceritakan Nabi Ayub menangis, dari saking parahnya menangis, dari saking bapernya nangis ya kan. Parah gitulah. Baper gitu kan sama tingkah laku saudara-saudaranya kepada anaknya Nabi Yusuf. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi saya udah masuk, tapi keluar lagi. Tahu kenapa? Sampean nggak ada gambarnya, Kaget. Mas. Masa tah? Wah, udah. Kayaknya sinyalnya Oke. gangguan nih. Punya Mas Azmi nih, gantian nih sekarang. Enggak sih enak sih, tapi dari tadi enak. Baru masuk tapi. Oke. Mohon maaf saya telat, baru nyampe saya di Banyuwangi. Iya. Saya sudah ceritakan pada teman-teman. Nih, upload. Tapi Mas Ya. Azmi di situ, gambarnya apa ya? Ceket, nggak gerak. Suaranya tapi enak. Masa tah? Uh-uh. Masih. Masih. Di sini gambarnya menang aja. Tapi Monitor. enak, suaranya enak. Iya. Kalau saya gimana? Enak, gambarnya juga enak. Iya itu Mas Asmi nih. Gambarnya meneng aja gitu. Kayak yang sinyalnya nggak enak gitu. Sampai sekarang belum. Mungkin dari tim media Apa bisa ini? dianukan. Wait a minute. Masih tapi. Malah miring sama ini.
Nggak landscape, potret jadinya. Oke, Santai, santai, udah. santai, santai. Gimana? Tetap. Masih tetap Heeh. Gimana nih teman-teman nih komennya nih? penawan. Mas Asmi enak nggak gambarnya? Coba tak lihat di laptop. Oh iya, aduh diem-diem baik gambarnya Mas Asmi gitu katanya. Oh berarti sinyalnya sampean kurang anu ini. Mas. Diem-diem baik. Iya. Kenapa jadi ngomong saja saya di sini? Tet, tet, Sampean tet. sampean nggak pakai apa akun yang lain mungkin Wait. di Ini masih tau, linknya? padahal enak loh, tapi Enggak, ini tetap. bentar, coba aku leave dulu ya, coba. Terus masuk lagi. Maybe Terus enakan dulu dah. di sini. Ah, ada aja ya. Sabar.